Shalom sahabat inspirasi. Renungan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat ini rasanya sangat sulit untuk mendapatkan damai sejahtera di dunia. Karena tuntutan kehidupan, orang sangat mudah tersinggung, mudah marah yang tak terkendali, sehingga membunuh orang lain sangat mudah, semudah membunuh serangga. Bahkan orang yang dekat dan akrab bisa melakukan pembunuhan. Suami membunuh istri, atau istri membunuh suami. Anak membunuh orang tua atau sebaliknya. Biasanya alasan pembunuhan sangat sepele karena merasa tersinggung. Penghasilan yang menurun karena krisis ekonomi, harga-harga kebutuhan hidup yang meningkat membuat hati was-was. Berbagai kejahatan yang meningkat membuat hati gelisah dan gentar. Belum lagi masalah-masalah bencana dan lain-lain. Hal-hal itu membuat hidup penuh dengan kekhawatiran dan hilangnya damai sejahtera. Allah melalui Yesus Kristus yang turun ke dunia membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tidak mungkin dimengerti manusia atau melebihi pengertian manusia. Damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran, sehingga dalam keadaan apapun tetap bisa merasa damai sejahtera. Tidak terasa khawatir atau takut. Bila hati dan pikiran terpelihara dengan damai sejahtera Allah, maka kita adalah pembawa damai sejahtera. Saudara-saudara, hati dan pikiran yang dipenuhi damai sejahtera akan tetap tenang di tengah berbagai macam masalah yang menimpa dan tenang dalam merespon setiap peristiwa yang terjadi. Gejolak ekonomi, krisis politik, wabah penyakit, dan lain-lain tidak akan mengurangi damai sejahtera. Membawa damai sejahtera juga menciptakan damai sejahtera bagi sesama. Roma pasal 12 ayat 17 dan 18 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang artinya kita harus menciptakan damai sejahtera kepada sesama dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, di tetangga, pekerjaan, sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita ciptakan damai sejahtera, bukan menimbulkan pertengkaran atau permusuhan. Dengan cara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Lakukan yang baik bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Negeri ini membutuhkan kita untuk berbagi damai yang kita miliki. Kebaikan yang kita lakukan setiap hari akan menular kepada orang lain. Artinya, orang yang menerima kebaikan terus-menerus pasti juga akan melakukan kebaikan pada orang lain lagi. Bila berlanjut, maka kita akan melihat suatu saat negeri ini akan damai sejahtera. Marilah kita ciptakan damai sejahtera setiap hari dengan melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun tidak mudah dan banyak rintangan. Jangan pernah kecewa dan berhenti berbuat baik, karena kita sedang mempraktekkan keteladanan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di hati dan pikiran kami. Dengan damai sejahtera itu, kami sanggup untuk melewati masa-masa sukar yang kami hadapi. Beri kami kemampuan untuk membagikan damai sejahtera itu ke orang-orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga damai sejahtera juga menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.